Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firial Nuzul Fitri, NIM B100-20175 dari kelas Manajemen D, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan menjelaskan tentang LKPWN yang ketiga dari mata kuliah Pancasila. LKPWN itu sendiri berisi tentang proses atau langkah-langkah dalam pembuatan LKPWN itu sendiri. Langkah yang pertama yaitu mengidentifikasi suatu masalah. Identifikasi masalah dari topik vaksin COVID-19 gratis tanpa syarat, Badan POM kawal keamanan dan efektivitasnya. Dari topik tersebut terdapat 3 identifikasi masalah. Masalah yang pertama, vaksin Sinovac belum diuji BPOM dan masih menunggu rekomendasi dari MUI. Masalah yang kedua, pemberian vaksin Sinovac secara gratis tanpa syarat, keamanan dan efektivitasnya masih dipertanyakan. Masalah yang ketiga, tidak semua orang dapat melakukan vaksinisasi. Lalu langkah yang kedua, kita menentukan topik. Sebelum menentukan topik, kita harus mengetahui permasalahan yang terjadi. Setelah saya menemukan 3 identifikasi masalah, menetapkan COVID-19 gratis tanpa syarat, Badan POM kawal keamanan dan efektivitasnya untuk menjadi topik yang akan saya bahas. Selanjutnya adalah langkah yang ketiga, yaitu menentukan relevansi topik dari bidang studi manajemen dan relevansi topik dari mata kuliah Pancasila. Setelah menentukan topik dari suatu permasalahan, yang pertama yang kita harus lakukan yaitu menentukan relevansi topik dari bidang studi manajemen. Vaksin Sinovac yang kita ambil dari Cina masih belum jelas aman atau tidak digunakan di tubuh manusia karena pemerintah masih menunggu hasil dari Badan POM. Berkaitan dengan bidang studi manajemen, pemerintah seharusnya mengatur pemberitaan yang di luar sana tentang vaksin Sinovac, di mana dengan cara melakukan konferensi pers tentang kebenaran vaksin Sinovac itu sendiri di kalangan masyarakat. Yang kedua adalah relevansi topik dari mata kuliah Pancasila. Akhir-akhir ini terdapat berita tentang vaksin Sinovac yang simpang siur. Hal ini mengacu pada nilai Pancasila, terutama sila yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana rakyat Indonesia juga membutuhkan kepastian dan keadilan tentang informasi atau pemberitaan yang valid. Karena akhir-akhir ini hanya pemberitaan atau informasi dari pemerintah lah yang dipercaya oleh masyarakat, yang valid dan tidak mengada-ngada. Selanjutnya adalah langkah yang keempat, yaitu mencari sumber referensi dan informasi. Untuk sumber referensi dan informasi yang saya peroleh yang berkaitan dengan topik dan identifikasi masalah bersumber dari yang pertama ada dari artikel jurnal, yang kedua ada dari media cetak, yang ketiga ada dari media online, dan yang keempat ada dari peraturan perundang-undangan. Langkah yang kelima yaitu adalah menentukan produk. Dalam permasalahan yang saya bahas, saya menentukan produk berupa poster yang bersifat persuasif, deskriptif, jelas, dan mudah dimengerti oleh para pembaca atau audiens. Langkah yang keenam, proses pembuatan produk itu sendiri dan tahap akhir. Dalam proses pembuatan produk tersebut, saya menggunakan Word untuk mendesain poster saya, dan nantinya akan menggunakan aplikasi-aplikasi pendukung. Dalam tahap akhir adalah proses pengecekan dan memastikan bahwa produk siap dan dalam keadaan baik. Lalu selanjutnya yang terakhir yaitu mencantumkan link pembuatan video. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.